Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana, CGP Angkatan 10 dari Kota Serang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Saya didampingi oleh Ibu Yunita Fitri sebagai fasilitator dan Ibu Yosafianti sebagai pengajar praktik. Apa itu segitiga restitusi? Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yang nantinya guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Nadia tidak terima ketika ia melaksanakan piket kelas, teman sekelompoknya ada yang asik bersantai, tidak mau ikut piket, dan selalu saja pulang duluan sebelum tugas piket diselesaikan. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tadi aku dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Gomez? Iya Bu, habis kesal sih. Kesal kenapa nak? Setiap jadwal piket, Gomez tidak pernah mau menyapu ataupun mengapel. Ia selalu memilih membuang sampah saja, terus santai hanya melihat kami menyelesaikan piket kelas Bu. Oh begitu, kalau begitu wajarlah jika kamu merasa kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Gomez? Saya marah-marah Bu, saya memanggil Gomez dan tanpa sadar saya akan gebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya terus yang harus mengapel lantai setiap jadwal piket datang, tapi Gomez hanya santai, hanya membuang sampah lalu pulang duluan. Iya Nadia, wajar kalau kamu marah dan kesal, karena pastinya kamu merasa lelah sendiri. Padahal kan piket seharusnya tugas bersama dan saling membantu sampai semua pekerjaan selesai. Ibu menghargai perbuatan kamu yang tidak lebih dari itu, misalnya memukul Gomez. Iya Bu. Sekarang coba pikirkan oleh Nadia, tindakan Nadia marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Lalu menurut kamu keyakinan kelas apa ya yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antara teman Bu. Ya betul, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Saya bersedia Bu. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini Nadia? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang malas-malasan lagi ketika piket, saya akan melaporkan kepada ibu guru. Nah, tepat sekali apa yang akan kamu lakukan. Tetap semangat ya Nadia. Sekarang Nadia boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Septiani dari kelas 5. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah saya. Karena perilaku teman sekelas saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman sekelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Kasus 2. Rival sering terlambat datang ke sekolah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Rival, tadi ibu mendengar laporan dari
kelas kita, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 4 atau 5 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik rival, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju rival? Setuju, Bu. Rival, mari kita cari solusinya bersama ya. Baik, Bu. Nah, sekarang ibu mau tanya. Rival sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih rival sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya senang begadang, Bu. Karena Bapak jadi pulang tidur, Bu. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu sih, Bu. Nah, sekarang kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Betul sekali. Menurut kamu disiplin itu penting tidak sih untuk kamu? Penting, Bu. Kalau membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul nak, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga memiliki rasa kepedulian. Iya, Bu. Saya menyesal sudah saya terlambat. Saya mohon maaf ya, Bu. Iya rival, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak mengadang lagi, Bu, agar bisa bangun lebih pagi sehingga tidak terlambat datang ke sekolah. Baik rival, kamu sudah menemukan solusinya ya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan rival kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rival, kelas 5. Terima kasih kepada ibu guru saya. Senang sekali diajak ke diskusi dengan ibu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Sekarang saya tidak akan begadang lagi supaya tidak datang terlambat ke sekolah. Dadah. Kesimpulan, melalui penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid jadi lebih mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, serta menemukan solusi dari permasalahannya. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.